mudah-mudahan di siang hari ini bisa menambah keberkahan kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah keberkahan kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita tidak terlalu lama. Insyaallah, mohon maaf sebelumnya karena macet saya jam 9 dari sana sampai jam 3. Saya kira normal aja jalannya. Macetnya masya Allah. Ada yang Bapak Ibu sudah 2 tahun di sini? Ada? Ada yang 3 tahun? Nggak ada. Ada yang 1 tahun? Nggak ada. Rata-rata berapa bulan? 3 bulan. Nah, kalau rata-rata 3 bulan saya mau nanya, kira-kira pengalaman Ibu selama 3 bulan bagaimana? Oke. Kalau saya sebut ini, kalau kopi rasanya apa? Kalau kopi rasanya apa? Kopi rasanya pahit atau manis? Oh, tergantung nih. Ada yang suka kopi pahit, ada yang suka kopi manis ya. Oke. Kalau teh manis rasanya apa kira-kira? Kalau teh pahit rasanya? Nah, saya nggak tahu kalau di sini ibu bapak selama 3 bulan menemani anak-anak di Tabak itu punya perasaan apa? Galau, senang, gembira, sedih, pusing, liar? Hah? Nggak salah lagi. Atau nggak usah ambil pusing lah, biarin aja masa bodoh. Karena 3 bulan ini sebenarnya adalah awal kita sekarang sedang membiasakan keluarga kita, membiasakan anak-anak kita, membiasakan kita semua untuk terus berdekatan dengan Ibu. Sadar gak setiap malam dengerin Quran? Nah, sadar, saya tidur aja. Ibu-ibu ngedengerin Quran gak setiap hari? Setiap hari ngedengerin Quran gak? Anaknya lagi dengerin, ibu dengerin gak? Oh, saya kira ditutup hidungnya. Kayak telinganya. Nah, 3 bulan ini sebenarnya kita lagi ngapain? Kita lagi membersihkan pendengaran kita dengan Quran. Oh, saya tanya, mendampingi anak kita belajar Quran itu mudah apa sulit? Saya ulang, mendampingi anak-anak kita belajar Quran itu susah apa sulit? Oh, sulit ya. Gak ada yang bilang mudah itu. Nemenin anak-anak kita lagi ngapalin itu susah apa senang? Oh kan beda kan? Saya khawatir mudah-mudahan kita lagi ngebiasain belajar. Kalau susah nggak apa-apa, karena 3 bulan pertama itu kita sedang membersihkan pendengaran kita, otak kita, hati kita dengan apa? Dengan Quran. Ibu tahu nggak kalau orang kesurupan paling takut ngapain? Hah? Kursi. Oh ya, kursi. Kira-kira orang lagi normal dibacain Quran pengaruh nggak? Tapi kalau orang lagi kesurupan, dengerin setan ada di jiwa, kalau dibacain kira-kira gimana? Kabur apa lari? Pengen cepet-cepet dimatiin nggak? Nah, begitu juga kita. Kalau anak kita lagi dengerin, kita pengen buru-buru matiin. Nah, cirinya berarti di kita tuh masih banyak penghuninya. Sadar nggak? Kadang-kadang kalau kita lagi males, tiba-tiba dengerin Quran, kita pengen cepet matiin Qurannya. Oh, berarti kita harus itu ada indikator. Ini kayaknya kita jangan. Nah, makanya kalau kita secara sadar nemenin kita 30 menit setiap hari untuk tohhiru masami'akum bil Quran, mendengarkan, membersihkan pendengaran kita, hati kita, pikiran kita dengan Quran selama 30 menit, itu otomatis Allah berikan kemudahan untuk kita membersihkan diri kita. Mau sadar mau enggak. Yang penting ibu fokus, yang penting bapaknya dengerin. Kalau ibu bapak nggak dengerin sambil hare-hare, oh itu nggak kena, setannya enggak.
Makanya kita bilang dari awal, salah satu hal yang minta dari Bapak Ibu cuma 30 menit. Nemenin anak-anak murojaah. Berapa? 30 menit. Saya nggak tahu ibu 30 menit apa 1 jam. Apa cuma 5 menit? Pergi ibu mau kesana dulu. Bapak mau sibuk. Nggak berhasil itu. Karena target kita sebenarnya cuma 30 menit. Dalam rangka apa? Membersihkan pikiran kita, pendengaran kita dengan Quran. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala kita punya tujuan untuk anak-anak. Kita punya target untuk anak-anak selama di markas. Kita bagi selama di rumah. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa kira-kira? Yang tadi apa yang pertama? Membersihkan pendengaran dan mengumpulkan. Yang kedua ngapain? Membina anak-anak menjadi punya kepribadian Qur'ani. Apa? Kepribadian Quran. Apa sih kepribadian Quran? Gampang. 1, mental beral-Qurannya udah mulai terbina. Ibu biasain dia waktu setelah maghrib baca Quran, murojaah. Setelah maghrib kita mulai. Itu lagi minat. Terus pribadi istiqomah, termasuk kita bapaknya, ibunya juga yang nemenin. Kalau kita nggak ikutin anak-anak, nggak terbentuk istiqomahnya. Bentar-bentar habis maghrib, besok nggak lagi murojaah, besoknya nggak lagi, nggak terbentuk. Nih makanya sisa waktu nanti 3 bulan ke depan kita coba. Kita istiqomah, kita ciriin di kalender kira-kira kalau nggak murojaah ditandai warna merah. Kalau murojaah tandai warna hijau atau diemin. Setiap nggak murojaah tandai warna merah. Berapa banyak kira-kira kita nggak nemenin anak murojaah? Karena nanti nggak terbentuk. Sabar sama istiqomahnya juga terbentuk. Istiqomah itu cuma sebentar nemenin anak-anak setiap hari. Laporan mah nggak perlu. Yang penting ibu udah nemenin anak-anak, nggak usah laporan nggak apa-apa. Asal benar. Ini mah laporan tapi ini nggak murojaah tapi kita ngelaporin, nggak boleh. Di sini orang Labuan mah taat-taat, senang ngelapor lah. Tapi kita murojaah. Nah kita makanya ini yang penting dari 3 bulan ini. Jadi kita terus nih bukan hanya sekedar ngapain sih anak disuruh dengerin murojaah tiap hari, tiap habis maghrib, habis subuh, habis zuhur misalnya. Waktu kita boleh milih. Enggak, bukan cuma itu. Jadi kita ingatkan anak-anak itu istiqomah. Dia tahu kalau waktunya harus sama Quran, sama Quran. Di Taman Kisah tuh di Pelabuhan di Pandeglang itu ya ada ibunya dia sampai hari ini murojaah besok enggak, hari ini murojaah besok enggak, hari ini murojaah besok enggak. Itu dia bilang, kok susah sekali ya apa namanya interaksinya tuh jadi lambat. Nah, makanya dicoba-coba sekarang setiap hari, gak usah mikirin bisa atau enggak. Setiap hari pokoknya ibu nemenin anaknya 30 menit sama aku. Nah dicoba 30 menit, akhirnya apa? Akhirnya dia yang ketagihan. Sedikit lagi nambah lagi 40 menit, nambah lagi karena dia rasain. Karena kita harus sabar. Bu, kira-kira 30 menit lama apa sebentar katanya? Benar. 30 menit setiap hari itu lama apa sebentar? Sebentar. Kalau bagi orang yang benar-benar sebentar. Iya, betul. Kalau kita
dibilang tadi, kalau kita masih penuh dengan macam kotoran, macam-macam kebiasaan yang nggak biasa, macam-macam, pasti 30 menit itu waktu yang tidak selesai, butuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulai bangun ini lagi, sedikit demi sedikit, step by step, satu langkah dalam rangka kita biar istiqomah. Rasainnya nggak sekarang? Bisa jadi ngerasain ibu nanti ini nikmatnya nih, barang ini 30 menit tiap hari, itu boleh jadi nggak sekarang, tapi boleh jadi nanti anaknya sudah ngerti. Singkat ya. Ini sering saya jadi أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معكم. أنت معك يعني أبي أعرف الصدق معك بدأت من 6 سنوات. ولكن كنت أعلم أنها تكون في مجال متاعا للإنسان وفي الآخرة إن شاء الله سيكون على وجه القيامة. أستطيع شيء معك إذا ذهبت إلى شيء وكان عندك شيء من جزء وأخطأت خطأ هذا السفر يعني على فكرة ترى الشيخ معاذ مسافر إلى شيء يذهب معه وليس شيء بجانب بيته ولا شيء يأتيه ويسافر يعني سفرا طويلا Bapak itu tadi perjalanan kira-kira Mu'ad yang setiap hari dia minta seminggu 3 kali nggak boleh karena lagi dilatih kesabarannya. Dilatih kesabarannya, belajar Quran itu nggak instan kayak kita cepat, pengennya cepat. Ini anak-anak belum bisa aja pengen cepat bisa. Kayak kita seperti bikin roti. Roti itu udah dibikin maunya bagus. Anak kita nggak bisa kayak begitu. Butuh orang tuanya, butuh keluarganya, butuh suasananya, butuh kita. Ya kita bilang anak kita ini nggak bisa. Emang kita bisa? Anak kita nggak sabar-sabar, emang kita sabar? Nah makanya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kita 3 bulan ini
sedang melatih kita, ngebina kita biar istiqomah, biar sabar. Pelan-pelan. Kalau kita ikutin pelan, sehari, nah nanti kita akan nemuin gimana nikmatnya. Dari seminggu ke 2 minggu, 2 minggu ke 3 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus. Kalau kita nggak coba, kapan lagi kita bisa? Sampai kita bilang udahlah anak kita udah selesai, udah berhenti. Susah amat sih anak kita nih. Nggak bisa, nggak ada perkembangan. Semua Quran yang kita dengerin untuk anak-anak itu nempel otomatis di otaknya. Ibu jangan bayangin kita sekarang enggak. Bisa jadi nanti di usia 7 tahun baru keluar, usia 20 tahun baru keluar. Ya kalau ibu kan pengennya cepet dilihat ya, kayak bikin roti. Kalau gosok dibuang apa diambil? Kita pengennya instan, pengennya cepet, pengennya langsung jadi, langsung bisa, pengen langsung. Sementara kita nggak coba, kita nggak ikut, kita nggak punya kesabaran, kita nggak punya istiqomah. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil. Nah makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di tempat yang seperti ini mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merasakan ini semua. Tadi kan udah ada evaluasi ya. Saya ingin ingetin Bapak Ibu, 3 bulan ke depan kita masih ada perjuangan. Kita harus nemenin anak kita. Nemenin anak kita tuh bukan bagian dari beban enggak, tapi dari usaha kita untuk memantaskan diri kita, mengantarkan anak kita lebih baik. Kita juga lebih baik, tapi mudah-mudahan efeknya bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita semua bisa ini semua. Siap-siap Bu? Siap apa enggak? Siap menemani lainnya? Masih semangat enggak? Ini laporannya rajin ya Bu? Rajin, alhamdulillah. Bersyukur. Insya Allah. Kalau rajin laporannya tunggu aja. Bisa jadi nggak di dunia di akhirat. Jadi jangan khawatir, semua yang kita perdengarkan, semua yang kita pelajari, semua yang kita sabari itu ada balasannya bukan hanya di dunia. Sahabat Rasulullah itu sama Rasulullah nggak semua hafal Quran, bukan. Tapi semua sahabat itu menghafal Al-Quran agar terus menerus, bukan sekedar ngapal juga, enggak. Karena di tabaki itu dalam rangka membangun syakhsiyah Quraniyah. Makanya ada kisah, ada materi terjemahan, ada macam-macam. Ada pembelajaran yang lain dalam rangka menguatkan dia untuk menjadi pribadi yang Quran. Sekedar menghafal bisa, ibu sendiri juga bisa, sama anaknya belajar menghafal berdua. Atau sama orang lain belajar menghafal bisa, ada pengajian belajar menghafal bisa. Tapi kita punya kurikulum, bukan cuma menghafal, tapi kita memahami, kita mempelajari, kita meneladani. Kalau udah masuk ke level 3 di kita, itu udah belajarnya Quran. Ada asbabun nuzulnya, ada sebab diturunkannya Quran, ada sebab diturunkannya ayat, ada pemahaman terhadap ayat, itu dipelajari. Susah apa mudah? Sulit. Tapi bisa nggak anak-anak? Bisa. Walaupun pemahamannya nggak kayak mufasir enggak, tapi dia tahu ayat mana yang menunjukkan apa, itu tahu. Ini kira-kira ayat ini tentang apa ya? Dia bisa menggambarkan, bisa. Dia hafal ayatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk di tempat ini, di masjid yang mulia, di rumah Allah, kita sama-sama mantapin diri, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan istiqomah, diberikan kesabaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sama, anak saya ditabaki, ada berapa orang, dari yang ke-1 sampai yang terakhir, anak saya semua ditabaki. Itu susahnya Masya Allah, gak segampang yang dikira. Anak yang pertama udah selesai, anak yang kedua udah selesai, anak yang ketiga udah gak ditabaki, anak yang keempat udah gak ditabaki, anak kelima udah gak ditabaki.
Dulu ditabaki semua. Bisa nggak? Alhamdulillah. Karena bagi para ulama kaidahnya cuma satu. Al-Quran itu huwa awwalul ilm, ilmu yang pertama, wa afdalul ilm, dan ilmu yang paling utama diajarkan untuk anak-anak. Dan itu harus jadi pikiran kita. Quran itu afdalul ilm wa awwalul ilm. Kalau kita udah punya pikiran itu, insya Allah yang lainnya akan dimudahkan. Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau dihitung penelitian otak bagi anak-anak menghafal Quran, itu kecerdasannya lebih tinggi dari anak-anak yang awal kecilnya nggak pernah belajar Quran. Percaya nggak? Ini saya mau benar-benar. Orang Amerika sendiri yang meneliti ini. Makanya kenapa orang Islam targetnya dijauhkan dari Quran dalam rangka apa? Dalam rangka peradaban ini nggak segera diambil. Karena anak kecil kalau belajar Quran itu awal kelas umur 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu kosakatanya kata pertama sekolah tuh lebih dari 7.000, 8.000. Tapi kalau anak-anak yang nggak belajar, orang Inggris paling hebat Amerika itu cuma 5.000 kosakatanya. Orang Indonesia itu paling miskin lagi, cuma 2.000 sampai 3.000 suku kata masuk sekolah. Makanya ada sekarang anak-anak kalau kita lihat di RCTI itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu disuplai sama Quran jadi hebat. Dan ada sekarang anak masuk di tabaki 1, itu anak berkebutuhan khusus, kata dokternya cuma 1 obatnya, coba Quran. Saya bilangin enak aja, Quran untuk coba-coba. Enggak, Quran udah pasti insya Allah memberikan banyak pengaruh sama pikirannya. Sekarang ada di tabaki 1 anak yang spesial, dia masuk di kelas ini, itu bayarnya mahal karena harus pakai guru khusus, bayaran sebulannya 2 juta. Karena apa yang nemenin anak itu doang yang mahal untuk belajar Quran. Bagi dia nggak ada masalah. Orang ini bilang apa-apa. Dalam rangka apa? Quran ini dalam rangka kita punya kesadaran yang sama. Quran ini awal afdal. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kenikmatan bersama anak-anak kita. Saya mau selesai ini asal ibu-ibu udah siap. Ibu-ibu bapak siap nggak nemenin anaknya? Saya ulang sekali lagi. Ini saya udah aneh kalau bapak ibu udah ngomong siap. Bapak udah ngomong siap. Siap ya 30 menit siap hari nemenin. Khusyuk, fokus, siap? Masih ragu-ragu belum? Saya cuma ini aja sederhana. Bapak ibu udah siap? Ibu-ibu udah siap nemenin anaknya 30 menit setiap hari? Fokus? Duh, makin gak ada lagi sekarang. Waduh, saya khawatir gitu ya. Insya Allah Bu, jadi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan singkat kayaknya udah terlalu siang. Tapi mudah-mudahan 30 menit kita setiap hari itu akan menyelamatkan kita, anak kita akan menjadi investasi termahal terbaik kita di dunia. Yakin? Kalau ibu nggak yakin, ibu yakinin lagi sekarang. Mulai saat ini janji insya Allah 30 menit saya nemenin anak kita. Niatnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 30 menit itu investasi kita yang terbaik untuk kehidupan kita, keluarga kita, anak kita sampai di akhirat. Siap? Semoga Allah mudahkan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aku mingkum ibu udah lihat-lihat jam kan terlalu lama. Gitu ya, udah kelamaan ya menunggunya ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.